Tidak ada waktu di Manchester United. Ruben Amorim mengaku punya proyek jangka panjang di Manchester United. Namun semua itu tidak akan berlaku bila mereka gagal mencatatkan hasil bagus saat ini. Amorim mengingatkan bahwa Manchester United tidak punya banyak waktu. Meskipun Amorim menyebut ada proyek panjang yang dia susun di Manchester United, hasil saat ini tetap menjadi hal yang harus terlihat nyata. Karena itu Amorim juga mengakui bahwa dia sering merasa frustrasi karena diberi waktu. Tidak ada jawaban terbaik untuk menepis segala tuntutan selain dengan meraih kemenangan. Tentu tidak baik bila ada di Manchester United dan tidak meraih kemenangan. Tidak ada waktu di sini, jadi itulah perasaan yang saya rasakan dan itu alasan saya terlihat frustrasi sepanjang waktu. Sekali lagi kami tahu bahwa kami butuh waktu, namun tidak ada waktu yang tersedia di dalam klub ini. Jadi mari melakukan segalanya yang bisa dilakukan untuk memenangkan banyak laga, ungkap Amorim. Ujian terdekat bakal datang dari laga melawan Crystal Palace pada Minggu 30 November. Crystal Palace saat ini punya posisi lebih baik dibanding Manchester United. Crystal Palace ada di posisi ke-6 dengan koleksi 20 poin, unggul 2 angka dari Manchester United. Hal ini berarti United bisa melesat naik andai mampu menang. Namun bila kalah, United bakal semakin tertinggal dari zona 6 besar. Posisi Amorim yang sudah datang ke Manchester United sejak musim lalu pun bakal benar-benar berada di tepi jurang bila dia tidak mampu membawa United untuk sekedar duduk di zona Eropa. Saya rasa jelas bahwa ini butuh waktu, terutama di Premier League ketika klub lainnya benar-benar siap untuk segalanya. Para pemain terus berkembang, kemudian kami butuh kemenangan saat ini. Bila tidak, sesuatu akan mengalami pergantian dan kami tahu itu. Kami hanya butuh tampil lebih baik lagi, ungkap Amorim menambahkan. Manchester United mendapatkan kabar baik jelang melawan Crystal Palace. Manchester United bakal melakoni laga penting pada lanjutan Liga Inggris Minggu 30 November. Setan Merah bakal menghadapi Crystal Palace pada laga terakhir di bulan November ini. Untungnya kabar baik datang menghampiri jelang kunjungan Selhurst Park. Manajer Manchester United Ruben Amorim memastikan bek tengah Lisandro Martinez sudah siap untuk dimainkan kembali pada laga melawan Crystal Palace setelah sembuh 100% dari cedera lutut. Pemain asal Argentina itu sudah masuk skuad United pada saat kalah 0-1 dari Everton di laga sebelumnya. Saat itu Martinez sama sekali belum diturunkan oleh Amorim. Karena perkembangan positif selama sesi latihan seminggu ini, Amorim kini berani untuk memainkan kembali Martinez ketika dijamu Crystal Palace. Bahkan kemungkinan pemain 27 tahun itu akan menjadi starter di laga kontra Palace masih terbuka. Jika dia di bangku cadangan, dia itu berarti siap. Tentu saja kami perlu mengontrol menit bermainnya. Tetapi kalau dia di bangku cadangan, dia sudah siap bermain, ujar dari Amorim. Kembali bermainnya Martinez tentu saja menjadi kabar baik bagi United. Ex pemain Ajax Amsterdam itu sangat cocok dengan skema 3 back yang jadi andalan Amorim. Martinez akan mengisi posisi back tengah sebelah kiri. Selama Martinez absen karena cedera lutut parah, Amorim lebih banyak menurunkan Luke Shaw di posisi back tengah sebelah kiri. Namun kinerja Luke Shaw banyak mengundang kritik, apalagi posisi asli Luke Shaw sebenarnya adalah back sayap kiri. Karena aslinya adalah back kiri sayap, Shaw beberapa kali sering naik membantu serangan. Kelemahan Luke Shaw ini dikritik habis oleh legenda klub Gary Neville saat kalah dari Everton. Kalian punya Luke Shaw dan Lenny Yoro, juga Matthijs de Ligt di belakang bola. Luke Shaw memang lebih banyak bergerak ke depan, tetapi dia berjalan santai ke depan. Harus saya tegaskan, kalian tidak boleh melakukan itu, ungkap Gary Neville. Laga melawan Crystal Palace sangat penting bagi United untuk dimenangkan. Mereka sempat menjalani 5 laga tanpa kekalahan dengan 3 kali menang sebelum akhirnya dikalahkan Everton di Old Trafford. Padahal Everton bermain dengan 10 pemain. Manchester United capai kesepakatan pribadi dengan Carlos Baleba. Klub Premier League Manchester United nampaknya benar-benar serius ingin memboyong Carlos Baleba dari Brighton. Setan Merah dikonfirmasi telah mencapai kesepakatan pribadi dengan sang gelandang. Nama Baleba pertama kali dikaitkan dengan United di musim panas kemarin. Ruben Amorim melihat sang gelandang sangat sempurna dengan taktik yang dia rancang di skuad Setan Merah. Namun di musim panas kemarin United gagal mendapatkan jasa sang gelandang dari Brighton. Namun Setan Merah dikabarkan tidak mau menyerah begitu saja dan mereka dikabarkan akan mencoba merekrutnya di tahun 2026 nanti. The Athletic melaporkan bahwa United sudah bermanuver untuk transfer Baleba. Mereka dikabarkan sudah mencapai kata sepakat dengan sang gelandang agar dia pindah ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Manchester United beberapa pekan terakhir intens berkomunikasi dengan agen sang gelandang. Mereka benar-benar tertarik untuk mengamankan jasa sang pemain. Baleba sendiri tertarik untuk bergabung dengan Manchester United. Dia menilai pindah ke Setan Merah bakal menjadi loncatan yang dia perlukan dalam karir profesionalnya. Setelah berdiskusi beberapa kali, Baleba dikabarkan sepakat untuk bergabung dengan Manchester United.
Dia sudah menerima tawaran kontrak yang diberikan Manchester United untuk dirinya. Menurut laporan yang sama, Manchester United kini sudah mulai bergerak untuk memproses transfer Baleba dari Brighton. Brighton dilaporkan masih berpegang teguh dengan pendirian mereka. The Seagulls hanya mau menjual sang pemain di musim panas tahun depan. Mereka juga dikabarkan masih ngotot ingin menjualnya di angka 100 juta pound sterling. Itulah mengapa Setan Merah bakal mencoba untuk menego Brighton agar transfer ini bisa dituntaskan dengan harga yang lebih terjangkau. Menurut gosip yang beredar, United tidak hanya akan membeli Baleba di musim panas. Mereka dikabarkan akan mendatangkan setidaknya satu gelandang baru untuk menemaninya. Ada beberapa nama seperti Angel Stiller, Joe Gomez, Adam Wharton, dan Elliot Anderson yang dikabarkan menarik perhatian Setan Merah. Manchester United pastikan Matheus Cunha bakal absen. Pelatih Manchester United Ruben Amorim mengkonfirmasi Matheus Cunha absen saat bertanding ke markas Crystal Palace pada lanjutan pekan ke-13 Liga Inggris. Absennya Cunha menambah daftar panjang masalah bagi pelatih Ruben Amorim setelah kekalahan mengecewakan 0-1 dari Everton pada Selasa lalu. Pemain asal Brazil itu mengalami cedera ringan saat latihan jelang melawan Everton. Dia bakal bergabung dengan Benjamin Sesko dan Harry Maguire yang juga masih dalam pemulihan. Sesko butuh sedikit waktu lagi, begitu juga dengan Harry. Matheus Cunha kemungkinan baru bisa kembali di laga berikutnya, bukan akhir pekan ini, ungkap dari Ruben Amorim. Melihat antusiasme dan kekhawatiran para fans, Cunha akhirnya memberikan penjelasan melalui media sosial. Cunha kemudian mengunggah foto dirinya sedang berlari menggunakan sepeda statis sebagai sinyal positif mengenai kondisinya. Saat ini Setan Merah tertahan di peringkat ke-10 dengan 18 poin, hanya terpaut 2 angka dari Crystal Palace yang berada di posisi kelima. Meski sempat mencatatkan 5 laga tidak terkalahkan sebelum kalah dari Everton, Amorim tetap kecewa dengan perolehan poin timnya. Saya melihat pertandingan demi pertandingan, seharusnya kami punya poin lebih banyak. Kami menguasai beberapa laga sempat unggul tetapi kemudian kehilangan kendali. Itu sangat mengecewakan, terutama pada pertandingan yang terakhir, ungkap dari Amorim. Setelah kekalahan dari Everton, Amorim secara terbuka menyatakan bahwa level permainan timnya masih jauh dari yang diharapkan. Dia juga menyoroti penurunan intensitas tim saat bermain di Old Trafford pada laga terakhir kemarin. Manchester United susah menang di tandang, Amorim pun heran. Manchester United punya rekor tandang yang buruk, cuma menang sekali dari 11 laga. Selanjutnya bertemu dengan Crystal Palace, apa Setan Merah bisa meraih kemenangan? Manchester United bakal bertamu ke kandang Crystal Palace pada lanjutan Liga Inggris Minggu 30 November jam 19.00. Manchester United dibayangi rekor tandang yang cukup buruk. Manchester United hanya sekali menang dari 11 laga tandang terakhirnya di Liga Inggris. Satu-satunya kemenangan itu adalah melawan Liverpool baru-baru ini 2-1. Sisanya Manchester United 4 kali imbang dan 6 kali kalah. Manajer Manchester United Ruben Amorim pun tahu betul akan catatan buruk tersebut. Sulit untuk dijelaskan mengapa kami sulit menang di laga tandang. Terkadang detail kecil mengubah segalanya. Kami terus memperbaiki beberapa hal, tetapi memang intensitas di tandang lebih tinggi, ungkap Amorim. Pelatih Manchester United Ruben Amorim menyebut jika timnya dibanjiri kritik lantaran banyak mengalami kekalahan sepanjang musim lalu, baik di kompetisi Liga Inggris maupun di Liga Eropa. Musim lalu kami harus memenangkan semua pertandingan setiap waktu dan kami mendapatkan banyak hal. Banyak kritikan karena kami gagal menang. Jadi di klub kami tidak ada pengampunan untuk hal itu, ungkap Amorim. Manchester United sementara ini duduk di peringkat ke-10 klasmen Liga Inggris dengan 18 poin dari 12 laga. Crystal Palace di peringkat ke-5 dengan 20 poin. Bruno Fernandes dan kawan-kawan harus menang andai mau kembali ke papan atas. Jika kalah, mereka bisa disalip 3 tim di bawahnya karena selisih tidak lebih dari 3 poin.